Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan yang mempertemukan kita dengan renungan suara gembala hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kami kenal, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Izinkan kami dan layakkan kami hari ini untuk kembali merenungkan, membaca, dan menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah teladan Kristus dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ia merespon penderitaan dan kejahatan dengan kasih dan kesabaran. Dan memang Tuhan itu tidak menolak kehendak Allah. Yesus diutus menjelma menjadi manusia. Ia menderita di atas kayu salib untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kehendak Allah Bapa ini tidak ditolak. Walaupun ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus merasa sangat berat, ia berdoa supaya seolah-olah cawan itu bisa lalu daripadanya. Tetapi kehendak Allah Bapa lah yang ia taati. Kemudian yang kedua, ia tidak berbuat dosa. Yesus itu adalah manusia yang suci, manusia yang kudus, karena Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi ia tidak berbuat dosa, tidak ada dusta di dalam mulutnya, tidak ada kebohongan. Jadi apa yang dikatakannya adalah kebenaran, apa yang dikatakannya adalah kasih Allah yang murni. Makanya ketika ia menjadi manusia, ia mendoakan orang sakit menjadi sembuh, ia menjamah orang mati bangkit, dan ia menyatakan kasih yang sempurna karena tidak ada dusta dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan. Jadi sekalipun ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Ia tidak membalas perbuatan jahat yang ditujukan kepadanya. Bahkan ketika di atas kayu salib ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini harus kita teladani dalam hidup kita. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sabarlah dalam penderitaan. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah, tinggalkanlah kehidupan yang lama dan mulailah kehidupan yang baru. Jangan membalas kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan dengan mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan demikian, kita juga akan dikasihi dan diampuni oleh Allah. Mari kita hidup meneladani Kristus, meneladani sifat-sifat dan kemurahan kasih-Nya. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teladan, sabar dalam penderitaan, tidak berbuat dosa, mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan saat ini. Kami mau belajar untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus untuk tidak menolak kehendak Allah Bapa. Sekalipun itu tidak mudah, kami harus belajar taat. Kami juga tidak berbuat dosa lagi, tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Hidup kami yang lama harus kami tinggalkan dan kami hidup dalam kehidupan yang baru. Ketika kami diberhadapkan dengan orang-orang yang berbuat jahat, kami harus membalas dengan kasih, dengan mengampuni dan berbuat baik kepada mereka.
Untuk itulah Engkau memanggil kami. Untuk itulah kami dihadirkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi cahaya terang. Karena kami memiliki pola hidup yang berbeda. Karena kami adalah anak-anak Allah. Karena kami adalah anak-anak terang. Oleh karena itu mampukanlah kami dan berikanlah hikmat akal budi kebijaksanaan kepada kami. Urapilah kami Tuhan, supaya lidah bibir kami memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata firman, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, bukan kata-kata yang mencaci maki dan merendahkan orang lain. Kami menghormati dan menghargai orang lain. Jadikanlah hidup kami ini berkat bagi orang lain melalui setiap tingkah laku dan perkataan kami Tuhan. Kami butuh topangan tangan kuasa-Mu. Mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan yang setiap hari kami dengar, yang setiap hari kami renungkan. Biarlah renungan suara gembala ini seberapapun orang yang mendengarnya, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami melayani Tuhan, kami menyukakan hati Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengembalikan berkat untuk setiap kami, baik kami yang melayani dan juga kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.